ukuran kurang lebih 3M untuk udang berat kurang lebih 7 gram. Nah, jadi memang pakan ini manajemennya kurang lebih semakin besar udang itu frekuensi pemberian lebih tinggi. Bentar. Oke. Mitra NASA dimanapun berada, kita lanjutkan penyampaian kita. Dan ini prosesi pencampuran pakan yang akan nanti pakan ini diberikan di udang. Memang kalau kita bicara pakan, biaya produksi yang tertinggi, sehingga kita sebisa mungkin lakukan strategi agar kita bisa menghemat pakan, tetapi juga bisa meningkatkan efisiensi pakan. Artinya penyerapan menjadi lebih tinggi, nanti hubungannya dengan FCR. Nah, untuk itu nanti kita lihat bagaimana teknis budidaya atau teknis cara pencampuran dari penggunaan Viterna, POC-NASA maupun tangguh probiotik. Nanti akan dibarengi atau di awal ketiganya tidak masalah, atau pada saat proses pencampuran seperti ini. Kita tadi sudah timbang pakannya. Jadi teman-teman lihat pakan kurang lebih seberat 10 kg. Ini kita gunakan 2 tutup Viterna, 2 tutup POC-NASA, dan 2 tutup tangguh probiotik. Nah, ini 2 tutup kita campurkan ke air secukupnya. Ini kurang lebih 1 siduk atau 1 liter untuk mempermudah pencampuran. Nah, jadi kalau teman-teman nanti patokannya hanya 2 tutup untuk 3 kg pakan, otomatis nanti susah untuk mencampurnya, sehingga perlu ada yang melarutkan. Dalam hal ini adalah campuran airnya. Nah, sehingga ketika sudah dicampur, kita aduk merata sampai dengan larut, baru kemudian kita campurkan ke pakannya. Jadi pastikan untuk merata. Nah, ini kita aduk semua sampai dengan rata. 10 kg pakan tadi kita pakai kurang lebih totalnya 6 tutup. Nah, jadi luar biasa penggunaan yang sangat tepat untuk udang yang populasinya tinggi. Ini merupakan ukuran kurang lebih 3M untuk udang berat kurang lebih 7 gram. Nah, jadi memang pakan ini manajemennya kurang lebih semakin besar udang itu frekuensi pemberian lebih tinggi. Kalau ini kita berikan frekuensinya 3 kali dalam 1 hari. Bisa jadi nanti ketika ukuran sudah lebih tinggi, udang udah ukuran lebih tinggi, kita berikan lebih banyak frekuensinya. Viterna disebutin. Kenapa? Masih ada Viterna. Nah, ini adalah proses setelah pencampuran. Kita diamkan dulu kurang lebih sekitar 10-15 menit. Tujuannya apa? Memang tujuannya agar salah satunya dia biar meresap. Nah, jadi nanti ketika sudah kita diamkan, nanti kita tebarkan di kolam seperti biasanya. Rata ya? Bawahnya nggak ada. Nah, untuk teman-teman, sementara yang stok Viternanya habis atau tidak punya stok lagi, itu bisa kita gunakan untuk sementara, yaitu POC-NASA. Dosis dan cara penggunaannya sama, dan manfaatnya juga menyerupai, sehingga tidak perlu khawatir, tidak perlu galau. Bisa gunakan dulu POC-NASA untuk campuran pakannya. Nah, ini pakan yang kualitas bagus umumnya kadar proteinnya di atas 30%. Ini kita pakai kurang lebih 32-35% kadar proteinnya. Sehingga ketika pakan itu bagus, ditambah lagi dengan penyerapan dan kandungan dari vitamin dan probiotiknya juga sudah ada, otomatis bisa meningkatkan efisiensi dan pencernaan pakan yang ada. Pemberian pakan pun itu frekuensinya atau banyaknya pakan berbeda-beda dari sesuai ukuran ternaknya, ukuran dari udangnya. Nah, ini kalau kita lihat kurang lebih, kenapa tadi frekuensi kalau masih kecil itu sedikit, yang umumnya adalah karena memang kondisi lahannya masih baik, masih bagus, sehingga pakan alami masih tersedia banyak juga, sehingga cukup digunakan, diberikan sedikit. Udah ya. Nah, kita bisa lihat ini adalah hasil dari pemanenan parsial dari tambak yang kedua. Nah, ini yang pertama angkut.
Nah, ini satu tong ini kurang lebih kapasitas 35 sampai 40 kg. Nah, ini kita lihat menuju ke Mbak ya. Ini kantongin, Mbak. Cukup, Mbak. Nah, setelah pencampuran pakan tadi, itu adalah pakan yang akan kita berikan ke tambak yang di sebelahnya. Kalau kita sebut adalah tambak 3. Ini 1, yang sebelah sana 2, yang tambak yang satunya adalah yang ketiga atau tambak yang paling luas. Nah, itu untuk diberikan pakan. Dalam pemberian pakan itu yang dilakukan adalah sebelumnya itu dengan mematikan kincir. Nah, umumnya dimatikan kincirnya agar nantinya udang bisa pakan bisa tersebar secara baik. Dan ini kita menuju ke tambak yang kedua yang kondisi tambaknya sangat intensif, padatannya sangat tinggi. 200 ekor per meter persegi, sehingga kita punya kolam 1000 meter. Itu kita tebarkan 200.000 ekor dengan padatan yang luar biasa. Kita lihat hasilnya udangnya seperti apa. Padatan yang tinggi pun udang kita bisa lihat kondisinya tetap sehat, bagus, kualitasnya tetap tinggi. Pakannya itu pakan Belum disebar ya. Coba ada, Pak. Nah, ini kita bisa lihat di sini dari organ tubuhnya lengkap. Kita lihat ini jelas ya, hitam ya. Apa namanya saluran pencernaannya ini? Nah, ini hitam ini. Tuh, lurus, tidak putus-putus. Nah, biasanya yang putus-putus ini biasanya ada penyakit. Umumnya adalah white pieces atau berak putih. Umumnya di para petambak sampaikan. Kaki gerak dan kaki renangnya juga luar biasa, tetap sehat. Nah, ini panel-panelnya juga bagus. Dia mencari pakannya dengan panel ini, dengan sinyal ya. Jadi matanya ini bisa dibilang pajangan. Nah, jadi dia melihatnya, mengamatinya dengan panel. Nah, ini cangkangnya pun sehat, kuat, rapat dengan dagingnya. Nah, jadi ini kondisi udang yang bagus, yang sehat. Tetap semangat dan semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.